Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu video tutorial bagaimana caranya mencari literatur dengan menggunakan layanan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Dikbud. Salah satu layanan yang patut dicoba dalam penelusuran literatur adalah Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang sering disingkat Perpusnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, Perpustakaan Nasional telah melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online atau yang disebut e-resources seperti jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah memiliki nomor anggota yang sah berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online langganan. Dengan kemajuan teknologi digital, pemustaka dapat mengakses Perpusnas dari pelosok wilayah Nusantara melalui internet. Untuk dapat menerima layanan ini, maka yang harus dilakukan adalah menjadi anggota Perpusnas dengan mendaftarkan diri sebagai anggota secara gratis. Adapun langkah-langkah yang dalam proses pendaftarannya akan dijelaskan pada video berikut. Yang pertama, pada browser kita ketikkan kata kunci Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional. Kemudian enter. Pada tampilan hasil pencarian Google, kita masuk ke situs Perpustakaan Nasional. Dan ini adalah tampilan awal dari website Perpustakaan Nasional. Nah, jika kita ingin mendaftarkan diri sebagai anggota di Perpustakaan Nasional, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan mengklik menu rekomendasi, kemudian pilih mahasiswa, dosen, dan peneliti, kemudian klik bagian e-resources. Nah, setelah itu, apabila kita sudah memiliki akun, kita bisa login ke e-resources Perpustakaan Nasional dengan memberikan nomor anggota dan password. Namun, jika kita belum terdaftar sebagai anggota, kita dapat melakukan pendaftaran melalui tautan keanggotaan.perpus.go.id. Kita klik saja tautan yang diberikan. Nah, pada jendela login keanggotaan, kita klik tombol daftar. Kemudian kita akan diberikan syarat-syarat pendaftaran. Ini dibaca saja ketentuan-ketentuannya dan hak-hak dan kewajiban bagi anggota pemustaka. Nah, setelah itu kita centang bagian saya telah membaca dan menyetujui atas persyaratan dan kondisi yang berlaku. Ini kita aktifkan, kemudian tekan tombol lanjutkan pendaftaran. Nah, setelah itu kita akan diberikan isian form pendaftaran anggota secara online. Nah, di bagian form pendaftaran kita akan diberikan isian mengenai identitas kita. Yang pertama, nomor identitas, kita boleh isikan nomor KTP, NISN, atau KITAS, kemudian isikan. Misalkan di sini nomor identitas kita atau nomor KTP kita adalah 1234567. Ini misalkan sebagai contoh saja. Kemudian password, kita isikan suatu password yang mudah kita ingat, minimal 6 karakter. Nah, password ini nantinya yang akan kita gunakan saat akan masuk ke layanan e-resources dan password ini harus diingat. Setelah itu, untuk nama lengkap kita isikan nama kita, misalkan namanya adalah Amal Lama. Tempat lahirnya di Tarakan, kemudian isi tanggal lahirnya itu formatnya isian pertama tanggal, isian kedua bulan, dan isian ketiga adalah tahun. Misalkan di sini tanggal 1 bulan Januari 2010. Nah, alamat tinggal itu sesuai identitas yang ada di KTP. Nah, ini misalkan identitas di KTP itu tinggalnya di Jalan Patimura nomor 1. Kemudian pilih provinsi sesuai KTP, misalkan ternyata tinggalnya di Jawa Barat. Kemudian kita pilih kota Bandung. Di bagian isian yang kedua ini adalah alamat tinggal saat ini. Jika alamat tinggal saat ini sesuai dengan alamat tinggal sesuai identitas, maka kita tinggal centang bagian kotak ini. Namun jika berbeda, maka kita isi sesuai alamat kita saat ini. Misalkan Jalan Amal Lama nomor 10. Kemudian provinsi pilih Kalimantan Utara dan kota pilih kota Tarakan. Ya. Setelah itu kita isikan nomor HP, misalkan 08123456. Ini diisikan sesuai dengan nomor HP kita. Nomor telepon rumah, jika tidak memiliki nomor telepon rumah, kita tinggal isikan angka 0. Setelah itu jenis anggota kita pilih. Nah, untuk jenis anggota ini kita sesuaikan status kita saat ini. Nah, di sini kita pilih sebagai mahasiswa. Nah, kemudian pendidikan terakhir pilih SMA atau SMK. Setelah itu kita isikan jenis kelamin, kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan kita adalah mahasiswa. Ya. Nah, status pernikahan belum menikah atau sudah menikah, tinggal disesuaikan. Nah, setelah itu kita isikan nama institusi atau nama kampus. Misalkan di sini Universitas Borneo Tarakan. Ya. Alamat institusi Jalan Amal Lama
nomor 1. Telepon institusi, jika kita tidak mengetahui nomor telepon institusi, kita isikan dengan angka 0. Namun, jika kita mengetahui nomor telepon institusi, boleh dimasukkan. Setelah itu kita isikan alamat email pribadi kita. Misalkan di sini adalah amal@gmail.com. Setelah form terisi semua, maka kita aktifkan tanda centang di kotak yang diberikan. Setelah itu akan muncul tombol daftar dan silakan diklik tombol daftarnya. Kemudian ditunggu sesaat hingga tampil nomor anggota akan diberikan oleh admin dari Perpustakaan Nasional. Nah, nomor anggota yang telah diberikan ini kemudian kita simpan, bisa kita cetak langsung atau bisa kita print screen kemudian simpan dalam bentuk image, agar nanti pada saat kita akan masuk ke layanan e-resources, kita tinggal membuka image ini yang berisi tentang nomor anggota. Nah, yang dibutuhkan pada saat login ke layanan e-resources Perpustakaan Nasional adalah nomor anggota, kemudian password yang telah kita berikan di form isian tadi. Dua nomor ini yang akan diminta pada saat kita akan login ke e-resources. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke e-resources Perpustakaan Nasional. Nah, setelah kita mendapatkan nomor keanggotaan dan password, kita bisa mengakses layanan e-resources Perpustakaan Nasional. Di bagian nomor anggota ini kita tinggal masukkan nomor anggota yang diberikan, kemudian diisikan passwordnya. Setelah itu tekan tombol masuk. Nah, di tampilan awal layanan e-resources Perpustakaan Nasional ini, kita bisa melihat beberapa literatur yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Ya. Ini cukup banyak. Di sini bisa kita lihat ada Science Direct, ada Springer Nature, kemudian ada Wiley Online. Nah, secara keseluruhan bisa dilihat ini adalah publisher-publisher yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, dan ini adalah publisher-publisher yang bereputasi ya. Bisa kita lihat di sini ada Science Direct, kemudian Springer Nature, dan masih banyak lagi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk kita mencari literatur-literatur yang berkualitas. Nah, misalkan di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mengakses Springer Nature. Nah, di bagian Springer Nature ini kita bisa mencari buku ataupun literatur-literatur lainnya. Misalkan di sini saya ingin mencari buku tentang bioteknologi. Nah, ini tampilannya adalah buku. Misalkan saya ingin mengambil buku Microbial Biotechnology. Dan bukunya sudah siap di-download seperti ini. Download book dalam bentuk PDF ya. Tinggal klik dan itu akan terdownload secara otomatis. Oke, bukunya sudah selesai terdownload, maka kita buka. Dan ini adalah ebook yang kita download dari layanan e-resources. Nah, di Perpustakaan Nasional, selain kita bisa mendownload langsung artikel-artikel atau literatur-literatur yang kita butuhkan, kita juga dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku, literatur, ataupun referensi-referensi lainnya yang kita perlukan melalui email ke layanan_referensi@perpusnas.go.id atau bisa juga melalui live chat di web perpusnas.go.id. Oke, demikian saja untuk tutorial tentang Perpustakaan Nasional, dan berikutnya saya akan menunjukkan tentang tutorial menggunakan layanan perpustakaan Dikti. Salah satu layanan untuk mencari referensi adalah dengan menggunakan layanan perpustakaan Dikbud. Berbeda hal dengan Perpustakaan Nasional dan Reserjet, di mana ketika kita akan menggunakan layanan mereka, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di Perpustakaan Dikbud, kita tidak perlu membuat akun, cukup dengan mengirimkan permohonan melalui WhatsApp ataupun email dengan mengirimkan judul artikel, nama penulis, ataupun nomor doi dari artikel yang kita butuhkan ke WhatsApp nomor 0822 1374 0110 atau melalui email perpustakaan@kemendikbud.go.id. Berikut adalah cara mengajukan permohonannya melalui email. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengisi lengkap data berikut dalam badan email. Misalkan di dalam badan email atau di dalam isi email yang akan kita kirimkan, kita tuliskan nama lengkap, kemudian usia, profesi, apakah kita seorang mahasiswa, umum atau peneliti, kemudian nama instansi, meliputi organisasi, sekolah atau universitas, kemudian kota domisili, kemudian alamat email, dan selanjutnya adalah judul artikel atau publikasi ilmiah yang kita inginkan, disusul dengan menyantumkan nama penulis dan nomor doi dari artikel yang diperlukan. Kemudian email ini dikirimkan ke alamat perpustakaan@kemendikbud.go.id
ID. Dengan subjek email kita isikan permohonan pelayanan artikel publikasi ilmiah. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bingung apa itu nomor DOI, nah DOI atau Digital Object Identifier adalah suatu fingerprint bagi suatu artikel. Jadi adalah suatu nomor unik yang dimiliki oleh artikel-artikel tertentu. Jadi di dalam artikel di dunia ini tidak ada yang memiliki nomor DOI yang sama. Biasanya kalau kita melihat di artikel, nomor DOI itu selalu diawali dengan angka 10. Misalkan pada jurnal ini, nah nomor DOI ini yang nanti kita isikan di bagian isian yang ini. Oke, demikian tutorial yang bisa saya antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam hal bagaimana meningkatkan pencarian literatur-literatur ataupun referensi yang kita perlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar nanti karya tulis ilmiah yang kita susun ini dapat berkualitas. Sekian dan terima kasih.